Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Berjumpa kembali dengan saya, Limbarski Caesariano, pada pertemuan kedua mata kuliah dasar-dasar Public Relation hari ini. Akan kita pelajari tentang sejarah dan perkembangan Public Relation. Dalam pertemuan kali ini juga akan kita pahami tentang perkembangan public relation di dunia, perkembangan public relation di Indonesia, falsafah dari public relation, kemudian perkembangan kegiatan public relation, lalu public relation di era modern. Public relation sendiri tentunya mengalami banyak perkembangan seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi dan komunikasi, yang membuat sebuah pesan atau informasi yang disampaikan oleh pihak humas atau public relation dapat bernilai dan dipahami serta menjadi pusat perhatian bagi setiap orang yang membacanya atau organisasi dan masyarakat yang menjadi sasaran dari penyampaian pesan tersebut. Dalam pembahasan materi pertemuan kedua ini berkaitan dengan sejarah public relation, marilah kita pahami tentang perkembangan public relation di dunia. Praktik PR dewasa ini berakar dari masa lalu. Periode awal yang definitif adalah dari tahun 1900-an. Ketika dunia memasuki abad ke-20, perkembangan PR dapat dibagi menjadi 7 periode utama, yaitu yang pertama, era persemaian, yang berlangsung pada 1900 sampai 1916. Dari jurnalisme yang gemar membongkar ketidakberesan versus publisitas defensif, dan dari reformasi politik yang luas yang dipromosikan oleh Theodore Roosevelt dan Woodrow Wilson sampai penggunaan keahlian PR. Pada masa ini, jurnalisme kerap melakukan kritisi atas kepemimpinan kapitalis yang dinilai banyak merugikan masyarakat pada masa itu, sehingga pers melakukan kritisi dan membuat kesadaran yang timbul dari masyarakat terhadap kepemimpinan kapitalis yang merugikan banyak orang pada masa itu. Selanjutnya, periode Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1917 sampai dengan 1918. Ya, ini era kekuasaan yang hebat dalam mengorganisasikan pengorbanan semangat patriotisme, menjual obligasi perang, merekrut tentara, dan mengumpulkan jutaan dolar untuk kesejahteraan. Mulai akhir tahun 1960-an, di mana proses anti perang, gerakan konsumen, gerakan lingkungan hidup, dan lain-lain menambah kekuatan warga negara dalam menentang status quo, yaitu saling pengertian. Tak lagi memuaskan pihak-pihak yang menuntut perubahan. Kemudian aksi korektif menjadi persyaratan dan menimbulkan saling penyesuaian. Pergeseran paradigma dalam masyarakat ini mengubah praktik PR secara dramatis. Di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, teknologi baru mempercepat proses penyesuaian ini. Dari tabel di bawah ini, dapat kita ketahui bersama bahwa di awal perkembangan PR terjadi era di mana tak ada kepedulian terhadap publik. Kemudian, era di mana penginformasian kepada publik dianggap sangat penting oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, dari sisi masyarakat, timbullah era saling pengertian antara suatu organisasi atau perusahaan dengan masyarakat yang ada di lingkungan sosial dan sekitar perusahaan tersebut. Kemudian di akhir terjadilah era di mana masing-masing pihak saling